Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa dakwah pelari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya ampunan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal saleh. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengimplementasikan syukur tersebut, maka kita harus mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan ketakwaan kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ketakwaan kita bisa mengatasi seluruh problematika dalam hidup. Maka untuk mengimplementasikan bekal takwa ini, kita harus setidaknya menyiapkan 4 hal di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu ini sangat penting, jamaah sekalian. Kenapa? Karena dengan ilmu yang kita miliki, kita akan mengetahui berbagai macam hal. Di antaranya halal dan haram di bulan suci Ramadan. Seorang hamba ketika mengetahui mana yang halal, mana yang haram di dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia mengimplementasikannya dalam amal saleh, dalam meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka sungguh dia akan bisa mencapai kemuliaan bulan Ramadan dengan sempurna. Akan tetapi, jika dia tidak mengetahui mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan di bulan suci Ramadan, maka dia secara sadar atau tidak, dia bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sesungguhnya dilarang di dalam bulan suci Ramadan. Dia juga tidak melakukan amalan-amalan yang penuh dengan keutamaan di bulan suci Ramadan. Maka penting sekali ilmu mengetahui apa saja yang halal dan haram di bulan suci Ramadan. Kemudian dengan ilmu dia akan mengetahui keutamaan-keutamaan apa saja yang akan dia raih di bulan suci Ramadan. Sehingga dia bisa termotivasi dalam beribadah, termotivasi dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Maka benarlah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Ilmu adalah jalan menuju surga. Barangkali bulan suci Ramadan ini adalah wasilah yang Allah perkenankan kepada kita untuk menuju surganya. Maka kita harus menghadapi bulan suci Ramadan dengan bekal ilmu. Kemudian yang kedua, seorang hamba harus menyiapkan dirinya dengan bekal amal. Ya, ilmu yang sudah dia ketahui harus dia amalkan. Dia harus implementasikan dalam perbuatan, dalam tutur kata, dalam berbagai aspek kehidupan. Karena sungguh ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ilmunya hanya sampai di alam pikirannya, tidak sampai kepada hatinya, dan tidak juga sampai ke dalam perbuatannya. Itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus berusaha mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Jangan sampai kita termasuk hamba Allah yang menyalahgunakan ilmu, yang menggunakan ilmu hanya untuk kepentingan dunia, yang menggunakan ilmu hanya untuk kepentingan pribadi. Sungguh ini adalah perbuatan yang sangat tercela.
Oleh karena itu jamaah sekalian, pemirsa dakwah pelari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Yang ketiga, berbekal yang ketiga adalah dakwah. Seorang hamba ketika sudah mengetahui ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dia harus bisa mendakwahkan, mengajak sesama muslim untuk berbuat kebaikan. Mulai dari keluarganya terlebih dahulu, ajak keluarga untuk menegakkan sholat, ajak keluarga untuk menahan lapar dan haus, dan tentunya di dalam puasa ini tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan dari perkara-perkara yang diharamkan. Dia harus menahan diri dari maksiat, dari perbuatan dosa yang bisa mengurangi esensi dari puasa tersebut. Oleh karena itu seorang muslim harus bisa mengajak orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga, untuk berbuat kebaikan. Karena seseorang yang bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang dia ajak. Umpama dia mengajak seseorang untuk sholat, maka pahala sholat yang dilakukan oleh orang tersebut akan dia dapatkan sama seperti yang tercatat atas orang tersebut. Begitu juga seterusnya. Sehingga dakwah ini sangat penting. Kita mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian bekal yang terakhir, yang keempat adalah sabar. Seorang muslim harus memiliki sabar yang panjang, sabar yang kuat, sehingga dia bisa menghadapi seluruh rintangan-rintangan yang dia hadapi, baik ketika dia belajar menuntut ilmu, ketika dia mengamalkan, dan ketika dia berdakwah atas ilmu dan amal yang dia dapatkan. Sabar ini tentu bisa diraih, bisa dicapai ketika dia bisa menahan hawa nafsunya, mengontrol dirinya. Dia serahkan semuanya kepada Allah dengan tawakal. Ketika dia belajar, tentu dia akan menemukan kesulitan-kesulitan. Maka dia mohon kepada Allah kemudahan. Ya, dia tidak menyerah. Ketika dia beramal, dia harus melawan rasa malasnya, melawan hawa nafsunya untuk mengerjakan perkara-perkara yang mubah, namun melalaikan. Dia harus melawan dirinya untuk melawan perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang bisa merusak amalnya. Ketika dia berdakwah, mungkin dia akan menemukan kesulitan-kesulitan, bantahan-bantahan orang di sekitarnya. Dia tetap bersabar, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 bekal ini, ilmu, amal, kemudian dakwah, sabar, insya Allah kita akan bisa melewati hari-hari bulan suci Ramadan dengan sempurna, dengan maksimal. Dan tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu mempermudah jalan kita. Allah selalu menguatkan hati kita, menguatkan mental dan fisik kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan yang paling penting, kita harus niatkan itu semua lillahi ta'ala, ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya mengharapkan ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Demikian pemirsa dakwah pelari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal yang harus kita lakukan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, sehingga kita bisa meraih keberkahan-keberkahan, kita bisa meraih kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabatnya selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.